Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas PEB akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peri kehidupan dan perkembangan populasi hama. Next. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Balkis Alfi Izati dengan NIM 135-2066, Rahmi Anissa Husniah dengan NIM 135-2067, Okvitasari Tripuspita R dengan NIM 135-2077, Nastiti Iga Harisma dengan NIM 135-2080, Alisa Cahya Firdausa dengan NIM 135-2084, Arla Farah Syarifah dengan NIM 135-2086, dan Naura Nazifa dengan NIM 135-2087. Selanjutnya, untuk slide berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Nastiti. Baik, terima kasih untuk waktunya. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi peri kehidupan dan perkembangan populasi hama. Next. Yang pertama, faktor internal yang terdiri dari 3, yaitu kemampuan berkembang biak, sifat mempertahankan diri, dan umur imago. Untuk kemampuan berkembang biak, tinggi rendahnya kemampuan berkembang biak dipengaruhi oleh kecepatan berkembang biak dan perbandingan kelamin atau seks rasio. Hama tersebut semakin cepat berkembang biak, semakin tinggi kemampuan untuk berkembang biaknya. Kecepatan berkembang biak ini dipengaruhi lagi oleh keperidian dan jangka waktu perkembangan. Keperidian adalah besarnya kemampuan jenis hama untuk melahirkan keturunan baru, sedangkan jangka waktu perkembangan adalah waktu yang dibutuhkan untuk perkembangan sejak dilahirkan atau telur dikeluarkan sampai masa kelamin. Yang kedua, sifat mempertahankan diri. Hama memiliki alat dan kemampuan untuk mempertahankan diri terhadap gangguan organisme lain di sekitarnya. Bentuk alat pertahanan ini bermacam-macam, ada yang berupa bulu-bulu tajam, selubung, racun, bau-bauan, atau warna yang mirip dengan tempat tinggalnya. Yang ketiga, umur imago. Umur imago mempengaruhi peningkatan populasi hama serangga. Semakin lama umur imago betina, maka semakin banyak pula kesempatan untuk bertelur. Bila keadaan lingkungan mendukung, imago bisa mencapai umur yang maksimal. Untuk slide berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Arla. Baik, terima kasih. Kemudian faktor eksternal terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu iklim. Iklim sendiri dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu pengaruh suhu. Serangga adalah organisme berdarah dingin yang suhu tubuhnya sangat dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Semua serangga memiliki kisaran suhu tertentu. Di luar kisaran suhu ideal, serangga mati kedinginan atau kepanasan. Mendekati titik minimum dan maksimum, serangga masih bisa bertahan, tetapi tidak aktif. Kondisi ini disebut tidur atau diapause. Keadaan di mana tidak ada aktivitas karena mendekati nilai minimum disebut tidur dingin atau hibernasi. Dan keadaan yang mendekati nilai maksimum disebut tidur panas atau aetivation. Kisaran suhu antara titik hibernasi dan titik estivasi disebut suhu efektif. Untuk melakukan aktivitasnya, setiap serangga memiliki kisaran suhu tersendiri. Yang selanjutnya yaitu pengaruh kelembapan. Kelembapan udara sangat berpengaruh terhadap kehidupan hama. Serangga cenderung tahan terhadap suhu ekstrim jika kelembapannya memenuhi kebutuhan hidup serangga. Pada suhu 18 derajat Celcius dan kelembapannya 70%, dibutuhkan waktu 110 hari agar telur hama gudang matang. Pada suhu 18 derajat Celcius dan kelembapan 89%, hanya membutuhkan waktu 90 hari untuk berkembang. Aktivitas serangga juga dipengaruhi oleh kelembapan. Hama gudang hanya dapat menyerang jika kadar air beras atau jagung melebihi 14%. Trips berkembang biak secara normal ketika kelembapan melebihi 70%. Yang selanjutnya yaitu pengaruh curah hujan. Air merupakan kebutuhan pokok bagi semua makhluk hidup. Hal yang sama berlaku untuk hama tanaman. Terlalu banyak air dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hama. Banjir dan hujan lebat dapat membunuh kupu-kupu terbang, dan aliran air yang deras dapat menghanyutkan hama tanaman. Beberapa hama seperti ulat daun kubis dan tungau tidak dapat mentolerir
hujan lebat mengakibatkan penurunan populasi dalam situasi ini. Kemudian pengaruh cahaya. Cahaya merupakan salah satu faktor ekologi yang berpengaruh besar terhadap kehidupan hama tanaman. Beberapa hama bereaksi positif terhadap cahaya, misalnya penggerek padi putih, warang coklat, walang sangit, kumbang katimumul hijau, dan kumbang beras. Tertarik cahaya lampu pada malam hari. Ada beberapa hama yang aktif pada saat tidak ada cahaya atau malam hari, seperti ulat gerayak, tikus, ulat tanah, dan jenis kalong. Banyak pula hama yang aktif pada siang hari seperti walang sangit, walang coklat, dan belalang kayu. Yang selanjutnya yaitu pengaruh angin. Angin mempengaruhi perkembangan hama, terutama penyebaran hama tanaman seperti kutu daun. Dapat terbang dalam angin hingga 1.300 km. Kutu loncat, penyebarannya dipengaruhi oleh angin. Seperti pada tahun 1986 terjadi wabah besar hama kutu loncat lamtorogung dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian belalang kayu dapat terbang dalam angin hingga 3 km sampai 4 km. Angin kencang tidak hanya mendorong penyebaran hama, tetapi juga menghambat bertelurnya kupu-kupu, bahkan seringkali berakibat fatal. Kemudian faktor yang kedua yaitu tanah. Struktur tanah dan air memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan hama. Tanah berstruktur longgar dengan kandungan bahan organik tinggi dan kadar air yang cukup dapat mendukung perkembangan hama yang seluruh atau sebagian hidupnya di dalam tanah. Seperti belalang hutan dan siput bertelur di tanah yang gembur. Kemudian cacing tanah membutuhkan tanah yang gembur untuk menjadi kepompong dan bersembunyi di siang hari. Kemudian ada ulat heliotis, ulat durian, ulat mangga, ulat petal, lalat buah, ulat kubis, dan sebagainya membutuhkan tanah gembur sebagai ruang kepompong. Kemudian yang terakhir kumbang badak, kumbang catut, dan kumbang katimumul dapat hidup di tanah yang lembab dan gembur yang kaya akan bahan organik. Next. Kemudian slide berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Balkis. Baik, selanjutnya faktor eksternal yang selanjutnya yaitu tanaman inang. Tanaman inang adalah tanaman yang menjadi makanan dan tempat tinggal organisme hama. Bila tanaman yang disukai terdapat dalam jumlah banyak, populasi hama cepat meningkat. Sebaliknya, bila makanan kurang, populasi hama akan turun. Untuk contohnya yaitu pada musim kemarau ketika tanaman padi tidak ada, sampai pengolahan tanah musim berikutnya, populasi tikus menurun dengan cepat sampai 70%. Selain jumlah tanaman yang disukai, sifat tanaman pun mempengaruhi perkembangan hama tanaman. Ada tanaman yang tahan terhadap gangguan hama, ada pula tanaman yang tidak tahan terhadap hama. Tanaman resisten adalah tanaman yang menderita kerusakan lebih sedikit bila dibandingkan dengan tanaman yang lain dalam keadaan tingkat populasi hama dan keadaan lingkungan yang sama. Pada tanaman yang tahan, kehidupan dan perkembangbiakan hama akan terhambat. Untuk faktor yang selanjutnya yaitu faktor hayati. Prinsip faktor hayati adalah organisme yang berada dalam lingkungan hama tersebut. Faktor hayati dapat berupa binatang, bakteri, cendawan, dan virus yang menghambat perkembangbiakan hama tanaman karena memakannya, memparasiti, menjadi penyakit hama, atau bersaing dalam mencari makanan dan ruang hidup. Kemudian slide berikutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri, Naura. Di sini terdapat penyebab timbulnya ledakan populasi hama. Selanjutnya, dalam hal ini terdapat dua pandangan mengenai penyebab ledakan populasi hama. Yang pertama menurut Stern dan Van den Bosch pada tahun 1959. Yang pertama ada keberadaan spesies baru di mana menjadi salah satu keadaan yang dapat mengakibatkan adanya ledakan populasi hama. Umumnya, masuknya spesies tanaman baru diikuti oleh masuknya hama baru yang berasosiasi dengan tanaman tersebut. Contohnya, terdapat tanaman alfalfa yang baru dibudidayakan oleh petani di California. Nah, tanaman tersebut dibudidayakan untuk sebagai tanaman pakan ternak. Kemudian diikuti dengan peningkatan populasi hama kupu-kupu alfalfa yang menyebabkan kerugian secara ekonomi. Keadaan kedua yakni hama melewati batas geografis. Apabila suatu hama keluar dari ekosistem di mana ia biasa hidup, hama tersebut akan cenderung lebih cepat berkembang biak dan menyerang inangnya. Hal ini yang menimbulkan terjadinya ledakan populasi hama.
Yang ketiga, ada berubahnya rasa toleransi manusia, di mana contohnya terdapat arthropoda yang semula tidak dianggap sebagai hama, kemudian dianggap sebagai hama saat ini. Nah, hal ini berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan manusia yang memengaruhi tingkat toleransi seseorang terhadap kualitas produksi. Salah satunya kerusakan yang ditimbulkan oleh hama. Selanjutnya, ada pandangan kedua, yakni menurut Pimentel pada tahun 1982, di mana ledakan populasi hama juga dapat terjadi akibat beberapa faktor berikut. Yang pertama, pertanaman monokultur. Penanaman satu jenis tanaman dalam jangka waktu yang lama di daerah yang luas cenderung kurang stabil sehingga mampu menjadi lingkungan yang sesuai bagi ledakan populasi hama. Yang kedua, pemasukan jenis tanaman baru. Jenis tanaman baru di suatu ekosistem cenderung belum mampu menahan serangan hama yang sudah hidup di ekosistem tersebut. Hal ini dapat memicu ledakan populasi hama. Contohnya pada kentang yang berasal dari Bolivia dibudidayakan di USA, tanaman kentang tersebut kemudian terkena serangan kumbang kentang Colorado yang telah ada di daerah tersebut sejak dulu. Selanjutnya, poin yang ketiga, yakni pemasukan spesies hama baru, di mana kehadiran spesies hama baru di suatu daerah tentu masih terasa asing, sehingga belum tersedia cara pengendalian alami hama baru di daerah tersebut. Yang keempat, pemindahan tanaman ke daerah dengan iklim yang berbeda. Apabila tanaman terbiasa hidup di daerah beriklim dingin, kemudian dipindah ke daerah beriklim panas, akan mengakibatkan keadaan yang berbeda. Contohnya pada hama penggerek kentang yang menjadi masalah serius di bagian tenggara USA, di mana daerah tersebut memiliki iklim panas. Sementara itu di daerah utara atau yang beriklim dingin, hama tersebut tidak menjadi masalah. Untuk poin selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Nisa. Baik, yang selanjutnya yaitu hasil pemeliharaan tanaman. Tanaman hasil rekayasa genetika cenderung resisten terhadap hama karena adanya gen-gen yang disisipkan dan memungkinkan tanaman terhindar dari serangan hama. Tetapi ada pula kondisi di mana tanaman hasil pemeliharaan tersebut rentan terhadap hama yang menyerang dan tidak adanya musuh alami, sehingga perkembangbiakan hama tidak dapat dihentikan dan terjadinya peledakan populasi hama. Next. Yang selanjutnya, yaitu berkurangnya keanekaragaman genetika. Berkurangnya keanekaragaman genetika pada tanaman tertentu menyebabkan cara tanam yang cenderung sama setiap waktu. Dengan cara tanam tersebut berakibat tanaman menjadi rentan terhadap serangan hama. Selanjutnya yaitu jarak tanam. Jarak tanam yang tidak teratur memberikan dampak yang kurang baik terhadap pertumbuhan dan hasil suatu tanaman yang diproduksi, terutama berkaitan dengan hama yang menyerang tanaman tersebut. Apabila jarak tanam yang terlalu rapat mengakibatkan perkembangbiakan dan perpindahan hama dari satu tanaman ke tanaman yang lain semakin cepat. Selanjutnya yaitu penanaman terus-menerus. Penanaman terus-menerus di suatu lahan produksi akan mengakibatkan meledaknya populasi hama, terutama karena makanan untuk hama tersedia sepanjang waktu. Terlebih jika tanaman tersebut tidak diselingi oleh tanaman lain yang resisten terhadap serangan hama. Next, unsur hara. Struktur dan kelembapan tanah berpengaruh terhadap kehidupan hama, begitu pula unsur hara. Apabila dalam suatu tanah berstruktur gembur dengan kandungan bahan organik tinggi, kelembapan cukup, serta tersedianya unsur hara yang juga diperlukan bagi hama, dapat menyebabkan perkembangbiakan hama dengan pesat dan terjadinya peledakan populasi hama. Kemudian, masa tanam. Masa tanam perlu diperhatikan dalam melakukan usaha tani tertentu, karena apabila menanam tanpa diatur masa tanam ataupun jangka waktunya, menyebabkan terjadinya gangguan akibat serangan hama. Seringkali tanaman yang terserang hama karena masa tanamnya tidak sesuai dengan perkembangan populasi hama di lapangan. Kemudian, asosiasi antara tanaman dan hama. Asosiasi antara tanaman dan hama dapat terjadi antara tanaman inang dan hama. Tanaman inang adalah tanaman yang menjadi makanan dan tempat tinggal organisme hama. Bila tanaman yang disukai terdapat dalam jumlah banyak, populasi hama meningkat cepat. Sebaliknya, bila makanan kurang, populasi hama akan menurun. Next.
Kemudian ada pestisida yang merubah fisiologi tanaman. Salah satu faktor yang mendorong timbulnya ledakan hama adalah penggunaan pestisida sintetik yang kurang tepat, sehingga cenderung berlebihan dan tidak mengenai sasaran. Pestisida yang seharusnya mengendalikan hama karena penggunaan yang kurang tepat menjadikan populasi hama meningkat. Slide berikutnya akan dipaparkan oleh saya, yakni Naura. Ledakan populasi hama ini dapat terjadi juga pada tanaman cabai. Penyebabnya antara lain yang pertama ada faktor lingkungan atau lebih tepatnya perubahan iklim, di mana contohnya ada hama kutu daun persik dan trips yang akan berkembang biak lebih cepat saat musim kemarau. Sementara itu pada musim hujan, hama cenderung akan tercuci oleh air hujan. Yang kedua, ada pemberantasan hama menggunakan pestisida yang kurang tepat, di mana penggunaan pestisida mampu memberantas hama, tetapi apabila digunakan dalam jumlah tetap tanpa memperhatikan ekosistem dapat berdampak buruk pada tanaman. Salah satu akibat dari penggunaan pestisida yang kurang tepat adalah ledakan hama penyakit yang bukan sasaran. Selanjutnya, slide berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Oksita. Pengamatan. Pengamatan dalam sistem PHT, yaitu pengamatan merupakan suatu kegiatan pengumpulan data mengenai suatu hama yang nantinya akan diamati, dikaji, ataupun diteliti. Tujuan dari suatu pengamatan yaitu untuk memperoleh data mengenai keadaan hama dan faktor lingkungan yang mempengaruhinya, serta untuk dapat menentukan tindakan pengendalian terhadap suatu hama yang menyerang suatu tanaman. Prinsip pengambilan sampel dan pengamatan. Pada proses pengambilan sampel dan monitoring diperlukan teknik yang beragam, tergantung pada jenis tanaman, jenis hama, atau organisme yang mempengaruhinya. Terdapat dua syarat dalam melakukan teknik pengamatan yang perlu dilakukan, yaitu praktis dan dapat dipercaya. Praktis memiliki arti dalam melakukan suatu pengamatan dapat dilakukan dengan mudah dan sederhana, serta tidak memerlukan alat, bahan yang mahal, serta dalam pengerjaannya tidak membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan dapat dipercaya memiliki arti bahwa data yang dihasilkan dapat mewakili atau menggambarkan suatu kebenaran dan keadaan yang sesungguhnya. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengambilan suatu sampel. Yang pertama yaitu sifat dan pengamat yang memberikan terlalu banyak hasil pengamatan dapat menghasilkan kesimpulan yang keliru. Maka agar tidak terjadi kekeliruan, perlu dibuat buku petunjuk standarisasi berupa tabel pengamatan yang jelas dan mudah digunakan oleh para pengamat ataupun petani. Yang kedua, yaitu keadaan lingkungan setempat. Keadaan lingkungan sekitar mempengaruhi setiap aktivitas serangga yang diamati. Dengan kata lain, kegiatan pengamatan juga harus menyesuaikan dengan irama kehidupan serangga ataupun hama. Faktor yang ketiga yaitu sifat sebaran spasial serangga. Sifat sebaran serangga yang sudah sepatutnya untuk diketahui terlebih dahulu, agar dapat digunakan untuk menentukan ukuran dan bentuk unit sampel, frekuensi pengamatan, ukuran sampel, dan lain sebagainya. Selanjutnya. Untuk slide berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, yakni Alisa. Baik, terima kasih atas waktunya. Dalam penyusunan program pengambilan sampel pada wilayah yang dilakukan pengamatan memiliki beberapa kriteria atau ketentuan dalam pengambilan sampel. Beberapa kriteria itu yaitu unit sampel, interval pengambilan sampel, banyak atau ukuran sampel, desain pengambilan sampel, dan mekanik pengambilan sampel. Untuk unit sampel merupakan unit terkecil dalam pengamatan. Pada unit ini dilakukan pengukuran dan perhitungan oleh pengamat terhadap individu
individu serangga yang ada. Variabel yang diperoleh pada pengamatan pada unit sampel yaitu kepadatan atau populasi hama, populasi musuh alami, intensitas kerusakan, dan lain-lain. Kemudian untuk interval pengambilan sampel merupakan jarak waktu pengamatan antara suatu waktu pengamatan dengan waktu pengamatan berikutnya dalam pengamatan yang sama. Dalam menentukan interval pengambilan sampel dipengaruhi oleh beberapa hal seperti tingkat tumbuh tanaman, daur hidup serangga yang diamati, tujuan pengambilan sampel, faktor cuaca, dan lain-lain. Next. Banyak atau ukuran sampel. Ukuran sampel sangat berpengaruh terhadap kualitas pengamatan. Terdapat dua komponen utama yang memengaruhi ukuran sampel, yaitu ada varian, kemudian ada biaya pengambilan sampel. Untuk desain pengambilan sampel, dalam beberapa desain atau pola pengambilan sampel, pola yang paling ideal yaitu pola acak atau random sampling. Selain itu juga terdapat pola lainnya seperti pola acak berlapis, pola pengambilan sampel sistematik, pola pengambilan sampel purposive, atau yang sudah ditentukan. Selanjutnya. Dan untuk kriteria yang terakhir yaitu mekanik pengambilan sampel, yang merupakan segala teknik memperoleh, mengumpulkan, menghitung individu serangga yang diamati, atau hal-hal yang ditinggalkan oleh serangga pada unit sampel yang telah ditentukan. Mekanik pengambilan sampel dapat dilakukan secara langsung di lapangan dengan bantuan alat khusus yang dapat membantu pengumpulan individu serangga yang kemudian sampelnya yang kemudian dihitung jumlahnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.